Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi keuangan. Namun keuangan yang akan saya presentasikan ini bukan keuangan pada umumnya ya, tetapi keuangan berdasarkan kebutuhan instansi tertentu ya, atau di custom ya, sesuai kebutuhannya. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk tahap menginstal aplikasi keuangan ini, kita lakukan dulu migrate untuk database-nya, karena di sini saya pakai Laravel ya. Kita migrate saja. Dan migrate. Ini langkah awal ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah migrate, jadi kita migrasi ulang. Oke, untuk mempercepat proses saya Skype saja. Skype. Oke, migrasinya sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan lagi Artisan DB, kita seeding ya, seeding database untuk masternya, data yang sudah tetap. Nah, setelah selesai seedingnya, kita jalankan aplikasinya ya, finance, kita login. Nah, untuk password defaultnya itu Tasrin ya, Tasrin. Nah, pertama kita input dulu data pegawai. Misalkan ini data pertama, data pegawai bendahara, kemudian username-nya juga saya buat bendahara role-nya. Kedua, pimpinan. Oke, jabatan CEO, buat user, pimpinan. Oke. Satu lagi ya, sebagai karyawan. Karyawannya apa ya? Yarni. Oke. Jabatan karyawan. Karyawan, role user. Oke. Sudah lengkap ya semua, ada administrator, CEO, karyawan, bendahara. Selanjutnya kita input data master ya, data master sebagai data referensi project, keuangan dan lain-lain. Kita input dulu untuk wilayah ya, daerah. Untuk defaultnya di sini saya input di seeding tadi ya, nama daerah Makassar, instansi bandara. Kemudian kita input mitra bisnis. Misalkan Rahimin Putra, daerah Makassar, dia statusnya sebagai klien ya, klien. Oke, kita input lagi ke nama mitra KUR BRI. Ini saya jadikan sebagai kreditur. Simpan. Oke, itu saja. Kemudian, nah ini dia di akun. Di akun ini sebagai induk ya, sebagai induk keuangan. Kita input jenis akunnya aset atau harta ya, harta dari perusahaan. Misalkan harta lancar untuk nama akunnya. Kemudian input lagi aset harta tidak lancar. Input lagi masih jenis akun aset piutang. Nah, di piutang ini masih jenis akun aset ya, harta. Selanjutnya kewajiban atau hutang ya, hutang. Oke, sudah lengkap piutang, hutang. Selanjutnya nanti bisa juga ditambahkan sebenarnya di sini ya, ada modal, pendapatan, biaya. Tapi sampai di situ dulu. Jenis akun aset harta lancar, bank BRI.
aset, harta lencar, kas besar. Kemudian aset, harta lencar, kas kecil, misalkan. Oke, input lagi aset piutang. Piutang karyawan. Kita tambahkan lagi piutang klien misalkan. Oke. Satu lagi akun hutang. Hutang bank dan hutang teman. Nah, oke. Setelah sudah selesai input akunnya, master akunnya, kita login sebagai role bendahara untuk memulai keuangannya bendahara. Tahap pertama, role bendahara harus input dulu saldo. Ya, input saldo. Jadi misalkan tanggal 3, detail akun atau saldo saat ini. Nah, di sini maksudnya mau disimpan di mana akunnya, saldonya ya. Misalkan di Bank BRI. Kita kasih sedikit saja ya, supaya mudah kita kalkulasi nanti. Input saldo 1 juta. Oke. Kita input lagi saldo kas besar. Ya, 500.000. Misalkan 500.000. Kita lihat di sini untuk kas besar saldonya 500.000, Bank BRI 1 juta. Kita lihat di control panel. Saldo awal tadi dari akun Bank BRI, saldo akhirnya totalnya 1.500.000. Nah, untuk pemasukan di sini masih 0. Pengeluaran pun juga demikian. Oke. Nah, untuk ini manajemen indeks ini disimpan tadi di CD-nya di BCD tadi. Di sini sebagai indeks master pemasukan ya di sini. Nanti yang akan muncul alokasi project. Di uang keluar berarti ini ya listnya project, operasional, pengajian pegawai. Demikian juga pengajuan ya, hanya 2. Pengajuan project, pengajuan operasional. Oke, selanjutnya misalkan ada uang masuk, dia input uang masuk dari tanggal 1 kemarin, misalkan dari alokasi siapa? Alokasi CEO. Kemudian Bank BRI, disimpan di Bank BRI nominal 500.000. Oke, misalkan ya. Kita cek saldonya. Saldo dari Bank BRI bertambah 500.000 jadi total 1.500.000. Kita cek di kontak panel totalnya 2 juta. Nah, kita lihat juga di jurnal laporan. Di sini saldo akhirnya 2 juta ya. Pemasukan 500, kemudian saldo awal 1 juta ditambah kas ya. Jadi total 2 juta. Selanjutnya kita input project dulu ya, project. Misalkan ada projectnya, project server UPBU dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nominal 1 juta. Status on progress, kliennya Rahimin. Penanggung jawabnya saya, simpan. Bisa dilihat di sini detailnya, kode project, nama project, klien, penanggung jawab. Oke. Nah, sekarang ini misalkan dia input uang masuk dari project tanggal 3 hari ini, misalkan transfer UPBU, lokasi penyimpanan Bank BRI. Misalkan dia terima masih 50% ya, 500.000 uang project. Oke, kita lihat di saldo bertambah.
uang masuk project. Pemasukan 1 juta, saldo akhir 2.500.000. Oke, cocoknya. Oke. Selanjutnya misalkan dia input lagi uang keluar, ya. Sini masih 0 detailnya. Input uang keluar tanggal 3. Operasional. Kasih Bank BRI, tes. Next. Item harga satuannya 400. Ya, misalkan apa ya? Uang keluar project, ya. Uang keluar project server 1 buah 500. Misalkan ini setengah juga dia kasih keluar, ataukah kasih 400 saja. 400 dia kasih keluar. Oke. Kembali. Jadi di sini operasional ya, operasional 400. Kita cek lagi di saldo. Minus 400, jadi saldo di Bank BRI jadi tinggal 1.600.000. Jadi totalnya menjadi 2.100.000 ya. Ya, 2.100.000. Sekarang kita lihat di jurnal laporan pengeluaran 400. Pemasukan dari project 500, alokasi CO 500. Jadi saldo saat ini 2.100.000 ya. Nah, sekarang selanjutnya uang masuk sudah, uang keluar sudah, piutang sudah. Sekarang lanjut di piutang ya, maksud saya. Di piutang ini maksudnya perusahaan yang meminjamkan uang kepada orang lain. Misalkan dia pinjamkan kepada karyawannya atau sama klien misalkan. Ya, seperti itu. Misalkan saya mulai transaksi, makasih akun dari Bank BRI. Saldo saat ini dari Bank BRI tinggal 1.600.000 ya. Akun tujuan dari karyawan. Pilih karyawan siapa yang meminjam, misalkan Fiarni. Dia pinjam uang 500. Oke, kita cek di saldo. Nah, di sini masih termasuk aset ya, masih termasuk harta dari perusahaan. Ya, walaupun di sini sudah minus, yang dipinjam oleh karyawan tadi 1.900.000 menjadi 1.100.000. Tapi di sini saldo piutang karyawan bertambah 500.000. Jadi kalau ditotalkan masih tetap 2.100.000. Oke. Oke, selanjutnya misalkan karyawan membayar utangnya, atau saya salahkan di sini, misalkan piutang klien Bank BRI, kemudian saya cari Fiar nih 500. Nah, jumlah dari akun piutang dan transaksi ini tidak sesuai karena itu bukan utangnya kliennya tapi karyawan. Oke, Fiar nih dia langsung bayar 400 ya. Kita cek detailnya. Fiarni membayar utangnya 80% dari utang 500.000. Jadi sisanya tinggal 100.000 ya. Kita cek lagi di saldo. Di saldo akun piutang dari saldo piutang ini, piutang karyawan ini tinggal 100.000. Dan
saldo Bank BRI bertambah 400, jadi total 1.500. Oke. Oke, selanjutnya lagi ke hutang. Hutang bank, misalkan Bank BRI, KUR BRI, dia pinjam 1 juta. Simpan. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, harta bertambah 1 juta ya, yang disimpan dari Bank BRI. Jadi aset atau harta bertambah 1 juta menjadi 3.100.000. Iya, 3.100.000. Kembali lagi ke saldo. Nah, tetapi di sini di akun hutang bank bertambah menjadi 100.000. 1 juta maksud saya. Jadi masih seimbang ya, masih seimbang. Oke, selanjutnya misalkan perusahaan membayar hutangnya dari Bank BRI ke hutang bank, KUR BRI. Bayar ya 100%, 1 juta. Kita cek ya 100%. Kita cek saldonya. Nah, di sini minus ya, minus 1 juta, dan hutang menjadi 0 karena dia bayar semuanya, bayar keseluruhan. Nah, selanjutnya kita lihat laporan ya, 2.100.000 ya. Ini juga sama. Kemudian kita lihat di laba rugi project. Di sini ada catatan laba ruginya di pemasukan 500.000, pengeluaran masih kosong ya. Misalkan saya input uang keluar. Input uang keluar project STRVR UPBU tes server UPBU. Misalkan dia kasih keluar 400.000. Simpan. Oke, berhasil. Kita cek di laba rugi project. Nah, di sini pengeluarannya 400.000. Pemasukan dari project server PBU 500. Jadi sisa 100.000. Nah, untuk laporan ini, laporan LPJ itu untuk catatan karyawan ya, untuk laporan penanggung jawabnya. Di sini masih kosong. Oke, untuk role bendahara sampai di situ. Kita ke role karyawan. Nah, di karyawan tugasnya dia mengajukan dana. Dia rencanakan dana yang ingin dia keluarkan. Misalkan dia ingin mengajukan pengajuan project, ya, pengajuan project, tujuan pengajuan project. Oke, next. Item CS server ya. Server. Harga 4 misalkan 5 juta. 1 juta ya, 1 juta saja. Oke, keterangan transfer ke ATM. Transfer ATM segera ditindak lanjuti. Oke. Nah, untuk pengajuan karyawan ini saya tambahkan fitur untuk notifikasi ya, notifikasi real time untuk dikirimkan ke pimpinan ya. Oke. Coba kita jalankan dulu untuk server WebSocket-nya. Node server. server.js. Oke. Jalan. Sekarang saya login sebagai pimpinannya untuk masih tersimpan sessionnya. Oke, saya login ulang. Pimpinan. Oke.
Misalkan karyawan mengajukan, kemudian ketika dia kirim ini, maka akan muncul notifikasi kepada pimpinan untuk diverifikasi. Misalkan simpan. Oke, langsung masuk. Ada pesan baru dari Viarni. Pesan baru dari Viarni, sini pesannya segera ditindaklanjuti. Oke, ID pengirimnya, kemudian nama pengirim, nominal yang diajukan, keterangan dan pesannya untuk pimpinan. Bisa dilihat di sini detailnya. Ya, server, jumlah 1, satuan PCS, harga 1 juta, grand total 1 juta. Oke. Sekarang misalkan dia terima pengajuannya. Oke, diterima. Verifikasi. Pengajuan diterima. Sekarang kita login ke bendahara. 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 Nah, bendahara dia mengalokasikan dana yang diajukan oleh karyawan. Ini. Nah, untuk bendahara saya belum buatkan notifikasinya karena ini masih dalam tahap pengembangan. Misalkan dia konfirmasi pengajuannya, lokasi yang dia keluarkan dari Bank BRI, ya dikeluarkan 1 juta. Sisa saldo saat ini dari Bank BRI tinggal 1 juta. Telah dialokasikan, misalkan. Oke. Setelah diverifikasi oleh pimpinan dan bendahara, kemudian selanjutnya adalah karyawan melaporkan pertanggungjawabannya di LPJ kan ya, pengajuan. Misalkan ketika dia belum input saldo penerimaan dari bendahara, maka akan coba kita tes dulu apakah dia terima sistem atau tidak, ataukah ada error atau tidak ya, kita tes. Nah, saldo dari kode pengajuan PJK 01 tidak ada, mohon input saldo pengajuan Anda. Jadi harus diinput dulu di sini penerimaan alokasinya. Penerimaan alokasi pengajuan 1 juta. Input masuk dari project server. Oke, otomatis di saldo pengajuan juga bertambah ya. Nominal awal, nominal akhir. Oke. Kode pengajuannya PJ Viarni 001. Sekarang dia buatkan laporan. Buatkan laporan item server cuma satuan PCS harga 1 juta ya, 1 juta. Keterangan simpan. Oke, sudah selesai. Nah, di sini yang menentukan laporan dari karyawan. Kalau untuk di pengajuan ini dia masih merencanakan dana, apakah bisa saja yang direncanakan ini lebih atau kurang. Yang memastikan itu adalah di LPJ-nya, di laporan pertanggungjawabannya. Karena di sini sudah ada barang. Kalau di pengajuan tadi masih direncanakan, ya. Oke. Kembali lagi di sini. Nah, di sini di file laporan LPJ ada fitur untuk upload file laporan, ya, sebagai bukti LPJ-nya. Misalkan ya 1 atau di select 2, kita upload.
Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita cek lagi di role bendahara. Kita cek lagi role bendahara Labarugi Project. Nah, di sini sudah ada LPJ-nya, sudah masuk. LPJ-nya dari Viarni itu 1 juta ya, tapi belum dikalkulasi di sini ya. Kalkulasi di sini itu adalah pemasukan dan pengeluaran. Ini hanya sebatas laporan catatan dari pengajuan. Oke. Hutang sudah, kemudian laporan sudah. Di sini juga bisa dicetak ya, bisa dicetak laporannya. Dan di saldo bisa dilihat juga detailnya. Kita login dulu sebagai karyawannya, karyawan. Bisa juga dilihat saldo pengajuan detail. Nah, di sini yang sudah dia belanjakan atau dia sudah keluarkan dana dari project server, item, PT, satuan. Nah, ini saldo berjalan ya, saldo berjalannya 1 juta. Kemudian dari pengajuannya kemarin, maksud saya pengajuan dari saldo awal 1 juta, kemudian saldo akhir atau saldo saat ini tinggal 0 karena yang dikeluarkan 1 juta. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini menjadi referensi Anda untuk membangun aplikasi keuangan sesuai custom perusahaan Anda ya. Oke, mungkin itu saja. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.